ini teks terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Kaifa yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu bersemangat. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Tentunya semakin bersemangat untuk bertilawah, semakin bersemangat untuk beribadah, ya, dan semakin bersemangat untuk melakukan hal-hal kebaikan dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang tidak bermanfaat, yaitu menjauhi segala macam bentuk judi. Bisa kalian lihat di sini? Ini adalah gambar pasar. Di situ ada permainan melempar bola. Tentu kalian tahu kan, permainan melempar bola maksud untuk memperoleh hadiah. Dan tentunya kalian akan dimintai uang atau bayaran ketika ini mengikuti permainan tersebut. Nah, hal ini menimbulkan kekhawatiran. Apakah permainan ini bernilai tinggi atau tidak? Nah, teman-teman, siapa yang suka hadiah? Siapa yang suka kemenangan? Tentu semua orang suka sekali dengan hadiah, suka sekali dengan kemenangan. Nah, tahukah kalian bahwa hadiah itu, ya, tidak semua hadiah dan kemenangan itu halal dan boleh diraih. Contohnya adalah seseorang dia memiliki uang 50.000, ya. Kemudian uang 50.000 itu dia gunakan untuk usaha, ya, melalui permainan judi. Nah, setelah permainan judi itu ada dua kemungkinan. Apakah dia berhasil ataukah dia gagal? Ketika berhasil, dia mendapat untung. Tapi ketika gagal, apakah dia mendapat resiko? Tentu saja dia mendapat resiko. Nah, teman-teman, apakah ini termasuk judi? Yuk kita simak apakah itu judi. Nah, judi adalah suatu transaksi yang dilakukan dua pihak untuk memiliki suatu benda atau jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak yang lain dengan cara tertentu. Judi juga termasuk rijis, yang berarti najis, busuk, kotor, dosa, dan termasuk perbuatan setan. Nah, judi juga sangat berdampak negatif bagi semua aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, sesungguhnya minuman khamar, arak memabukkan, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, teman-teman, di sini jelas sekali bahwa Allah sangat melarang perbuatan judi. Berarti ketika Allah melarang, artinya perbuatan itu termasuk haram, tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya macam-macam dan bentuk judi. Yang pertama berbentuk permainan. Contohnya kartu remi, kemudian kartu domino,
dadu, dan roulette. Bentuk yang lain yaitu berbentuk aduan. Contohnya adu ayam atau hewan lain, adu menyeberang sungai, adu ponco, pacuan kuda, karapan sapi, balapan motor atau mobil. Nah, bentuk permainan selanjutnya adalah berbentuk perlombaan. Lomba lari, bola voli, sepak bola yang terdapat unsur taruhan. Misalnya nih, teman-teman, ada pertandingan sepak bola, ya. Setiap tim harus membayar 1 juta. Kalau ada 10 tim berapa? 10 juta. Nah, kemudian juara 1 mendapat 3 juta, juara 2 2 juta, juara 3 1 juta. Sisanya untuk panitia, ya. Nah, yang kalah bagaimana teman-teman? Yang kalah tidak mendapatkan apa-apa, ya. Padahal dia sudah membayar 1 juta. Yang kalah ini rugi apa enggak teman-teman? Rugi, ya. Jelas rugi. Nah, hal itulah yang dinamakan judi, ya. Berbeda kalau misalnya perlombaan sepak bola itu tadi, misalnya panitianya mencari donatur, ya, mencari donatur untuk acara tersebut. Ya, si peserta tidak dikenai biaya apapun, bahkan dia memperoleh seragam gratis, ya. Nah, yang menang mendapat hadiah, yang kalah tidak mendapat apa-apa, tetapi dia tidak rugi. Nah, hal itulah yang diperbolehkan, teman-teman, ya. Itu namanya sayembara. Ada lagi nih bentuk judi ini, namanya game online. Ayo, siapa yang suka game online, ya? Di situ ada kewajiban membayar, baik itu lewat transfer ataupun memotong pulsa, ya. Nah, itu termasuk perbuatan judi, teman-teman, ya. Hati-hati, hal itu sangat dilarang oleh Allah. Selanjutnya, bentuk judi lainnya adalah berbentuk tebak-tebakan, ya. Misalnya menebak nomor atau huruf atau jawaban, ya. Kemudian pemenangnya atau suatu kontes pemenang perlombaan itu mendapatkan hadiah, ya. Kemudian selanjutnya adalah berbentuk undian, ya. Nah, teman-teman, ini diharuskan membeli nomor undian berhadiah, harganya misalnya 20.000, ya. Nah, nomor itu ketika menang dapat 100 juta. Kira-kira kalau dipikir secara logika bagaimana? Nah, hal itu judi atau tidak? Nah, itu judi, ya. Jadi membeli nomor undian hadiah itu termasuk juga judi. Nah, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah tentunya sangat berdampak buruk bagi pelakunya. Tidak terkecuali berdampak buruk bagi pelaku judi, ya. Yang pertama adalah judi menimbulkan permusuhan di antara manusia. Tentunya pada permainan judi ini ada yang kalah, ada yang menang, ya. Nah, ketika yang kalah ini marah, dendam, ya, kemudian dia marah, ya, dan akhirnya itu akan menimbulkan suatu permusuhan. Yang kedua, yaitu judi menimbulkan sikap tamak terhadap harta, ya. Nah, seorang pelaku judi, dia sangat sekali mencintai harta, ya. Dia tidak pernah merasa puas dengan harta yang dimilikinya, ya. Dengan demikian, dia akan berjudi terus-menerus, ya. Berkeinginan, ingin nambah. Dia ingin nambah hartanya terus, ya, dengan cara berjudi. Nah, yang ketiga, berjudi dapat membuat malas dan lupa mengingat Allah, ya.
Orang yang berjudi tentunya dia tidak akan mau bekerja, dia akan bermalas-malasan, ya, dia hanya akan melakukan judi, kemudian dia lupa berzikir, lupa tilawah, lupa beribadah, ya. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian yang keempat, berjudi membuat diri tidak menghargai harta. Ya. Islam mengajarkan umatnya untuk melindungi harta yang kita miliki tidak dibelanjakan dengan sesuatu yang sia-sia, ya. Nah, sementara judi ini dia dihamburkan, dikeluarkan dengan hal yang sia-sia, ya. Sehingga apa? Sehingga dia benar-benar sangat tidak menghargai hartanya. Ya. Kemudian yang kelima, berjudi membuat seseorang jatuh miskin. Nah, seseorang yang mengalami kekalahan judi, dia akan terobsesi untuk terus-menerus supaya uangnya dapat kembali. Dia terus bermain terus. Dia ingin uangnya kembali, ya. Tanpa disadari, uangnya terkuras habis, ya, sampai dia tidak memperoleh kemenangan, sehingga akhirnya dia jatuh miskin. Nah, yang terakhir, yang keenam, dampak buruk berjudi adalah menyebabkan ketagihan, ya. Seseorang yang menang dan kalah pasti akan cenderung terus-menerus mengulangi perbuatannya, ya. Pihak yang menang dia akan berhasrat terus, ya, terus main, pengen menang lagi. Nah, sementara yang kalah dia terus berjudi untuk apa? Dia pengen uangnya kembali, ya. Nah, lama kelamaan berjudi menjadi sesuatu hal kebiasaan atau hobi, ya, bahkan sampai kecanduan, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, teman-teman, bagaimana cara menjauhi judi? Yang pertama yaitu niat menjauhi judi dan bertekad tidak melakukan bentuk judi. Nah, yang kedua, mendekatkan diri serta mohon pertolongan Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku dari judi, jauhkanlah aku dari perbuatan judi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, merubah pola pikir bahwa judi dapat menjerumuskan diri pada kerugian. Ya, tadi sudah dibahas, ya, teman-teman. Kemudian yang keempat, berkumpul dengan orang-orang yang baik, ya. Dengan orang-orang yang baik tentunya kita akan senantiasa berada dalam kebaikan, ya. Senantiasa melakukan aktivitas yang bermanfaat, ya. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah melakukan aktivitas bermanfaat ketika tergoda untuk berjudi. Nah, ketika teman-teman pengen main game online lagi, gitu, ya, tergoda bete, pengen dapat uang dan seterusnya, gitu, ya. Nah, segera melakukan aktivitas yang lain. Apakah itu kalian melakukan hobi bersepeda, ya, ataukah berenang, atau bermain bola sama teman-teman, ya, berolahraga, apapun itu, ya, lakukan aktivitas yang bermanfaat. Selanjutnya, cara menjauhi judi yang terakhir adalah giat bekerja, ya. Jangan malas-malasan. Apapun yang bisa dilakukan, membantu orang tua, belajar yang rajin, ya. Tentunya hal itu akan menjauhi kita dari sifat judi. Nah, itulah yang dibahas hari ini pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa memahami yang mana permainan yang mana yang bernilai judi dan permainan mana yang tidak termasuk judi, ya. Semoga apa yang Bu Nina sampaikan ini juga bisa menambah pengetahuan kalian, ya. Bisa yang tadinya tidak tahu, alhamdulillah sudah tahu, ya. Dimaafkan yang sebelumnya tidak tahu. Tapi ketika kalian sudah tahu, maka hukumnya dosa jika kalian melakukannya lagi, ya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan dari Bumina sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.